إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قال الله تعالى في كتابه الكريم وتزود فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله أما. Puji dan syukur mari selalu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, pada hari yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan yang mulia, masih di bulan Rajab ini, kita dapat hadir di tempat sebaik-baiknya, tempat yang ada di muka bumi ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini anugerah yang luar biasa. Salawat beserta salam tak lupa kita sampaikan kepada pemimpin kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kelak jauh akhir nanti, khususnya kita yang hadir pada kesempatan ini, tergolong sebagai umat beliau, diakui sebagai umat beliau, dan mendapatkan pembelaan dari beliau. Selanjutnya, Khatib tak lupa berwasiat kepada kita semua, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada pada diri kita, melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan ini pula, Khatib mengajak kepada kita semua agar kiranya senantiasa banyak-banyak bermuhasabah, mengintrospeksi diri, mawas diri. Harapannya adalah menjadi hamba yang soleh dan menjadi hamba yang tawab. Oleh karena itu, ada muhasabah untuk kita masing-masing. Muhasabah ini adalah sebuah pertanyaan, beberapa pertanyaan, yang mana pertanyaan itu nanti akan kembali kepada diri kita masing-masing. Pertanyaan yang pertama adalah min aina, dari mana? Yang di mana ini, kita ini dari mana? Kita akan dari apa? Kok sampai saat ini kita sudah seperti ini berbentuk rupanya? Maka ketika pertanyaan ini muncul, tentunya kita ingin menjawab, mendapat jawaban yang memuaskan. Maka dijawab oleh Allah, min ayyi syai'in khalaq, min nutfah.
dengan cairan yang lain menyatu, kemudian terjadilah proses yang panjang dengan tahapan, panjang sekali tahapannya. Disinilah sebenarnya kalau kita mau sadar, ternyata kita ini diciptakan dari lembah dengan proses yang panjang, sekaligus Allah ini memberitahukan kepada kita kekuasaannya Allah. Kemudian setelah kita diciptakan, apakah kita dibiarkan begitu saja? Tidak. Status kita selanjutnya setelah diciptakan adalah diberi nafas, diberi makan minum, diberi pengetahuan. Dua hal lagi telah kita dapatkan. Ternyata status kita ini diciptakan dan diberi. Maka dua hal ini rasanya sudah cukup untuk kita berpikir. Kalau kita ini diciptakan, kemudian diberi, semua yang ada pada diri kita itu diberi, maka pertanyaannya, lantas kita ini punya apa? Kita tidak punya apa-apa. Status kita diciptakan dan diberi. Maka dari itu, sadarlah kita, maka apa yang pantas kita banggakan pada diri kita? Apa yang pantas kita sombongkan? Tidak ada. Karena apa? Karena kita ini diciptakan dan diberi. Maka tidak ada pantas-pantasnya sekali kita ini membangga-banggakan dengan kekayaan kita, kepintaran kita, ketampanan kita, kehebatan kita. Kalau kita sudah baru dua saja hal yang telah kita dapatkan tadi, status kita ini diciptakan dan diberi. Lantas punya apa kita? Bisa apa? Kita tidak tahu, diberitahu. Maka mau sombong kepintaran macam mana? Kita tidak tahu, diberitahu. Ini pertanyaan muhasabah yang pertama. Yang kedua, limaza, untuk apa, mengapa diciptakan ini? Maka ketika pertanyaan ini muncul, kita pun ingin butuh jawaban yang memuaskan dari yang menciptakan tadi. Maka dengan tegas Allah mengatakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia di muka bumi ini kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Ciptakan waktu sehari semalam 24 jam. Kalau kita mau berlelah-lelah sebentar, meluangkan waktu dari 24 jam itu, kalau kita mau mengorek-ngorek diri kita, berapa jam yang kita luangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kita tidur sampai kita tidur kembali, dari mulai tidur itu sendiri, apakah kita tidur itu pun bernilai ibadah di hadapan Allah? Kemudian kita bersih-bersih diri atau mandi, makan atau bekerja dan aktivitas yang lain, apakah kita pernah merenung itu semua bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ini muhasabah yang kedua. Jangan sampai 24 jam sehari semalam Allah berikan kepada kita, ternyata hanya sebagian kecil atau sedikit waktu yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sisanya pantaskah
yang bernilai ibadah di hadapan. Muhasabah yang ketiga pertanyaannya, ilaina, sudah kemana? Tadinya kita tidak ada, kemudian ada, dan suka atau tidak suka, nanti pun kembali kita tidak ada. Ilaina. Kemana kita? Kita pun butuh jawaban yang memuaskan dari Sang Pencipta tadi. Summa amatahu fa'akbar. Kemudian kamu atau kalian semua akan aku matikan. Kemudian aku dalam kubur. Nah, pertanyaannya, apakah setelah kita dimatikan, kemudian kita dimasukkan ke dalam kubur, selesai urusan kita? Habis perkara? Tentunya kita sebagai orang yang beriman, diajarkan oleh agama kita, tidak. Kalau ada pemahaman setelah kita mati kemudian dikubur selesai urusannya, itu pemahaman yang tidak bertuhan. Jadi sekali lagi, kita orang yang beriman tentunya ketika kita dimatikan kemudian kita dimasukkan ke dalam kubur, harus menjadi catatan itu merupakan pintu gerbang awal dari perjalanan tahapan-tahapan selanjutnya yang masih panjang tahapan-tahapan itu yang akan kita lalui. Maka dari itu para hadirin, ketika sudah demikian ceritanya, panjang perjalanan tahapan-tahapan itu, sudahkah kita menyiapkan bekal untuk perjalanan atau tahapan-tahapan yang panjang ini? Sudahkah kita membekali diri kita dengan amal-amal yang soleh, yang itu semua dibutuhkan nanti karena perjalanan itu panjang sekali? Maka dari itu, yang sampai saat ini Allah masih berikan kesempatan untuk bernapas hidup di muka bumi ini. Mari, bukan hanya dalam momen-momen tertentu kita butuh muhasabah, tapi hendaknya muhasabah dengan pertanyaan-pertanyaan tadi kita tancapkan di dalam hati kita ini, sehingga kita tidak lalai, sehingga kita tahu dan mampu harus apa dan berbuat apa dan harus bagaimana. Harapannya tadi adalah kita menjadi hamba yang soleh dan menjadi hamba yang saleh. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal